Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya Rifdian Sasongko, mahasiswa semester 7 dari GC Business School. Baik, untuk kesempatan hari ini, saya akan memaparkan presentasi dengan judul Implementasi Design Thinking dalam Problem Solving untuk Studi Kasus UMKM. Baik, untuk pertama, baik untuk pendahuluannya. Eee, Design thinking ini merupakan pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah kompleks. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bentuk produk, layanan, dan model bisnis. Dalam dunia bisnis kewirausahaan, khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, permasalahan yang dihadapi seringkali bersifat kompleks, tidak terstruktur dan melibatkan banyak aspek-aspek konsumen, pasar, sumber daya, serta teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan pemecahan masalah yang tidak hanya berorientasi kepada aspek teknis, tetapi juga memahami kebutuhan dan perilaku manusia sebagai pengguna produk atau layanan. Nah, di sini design thinking hadir sebagai pendekatan problem solving yang berfokus pada manusia, human-centered approach, kreatif, interaktif, sehingga dapat relevan diterapkan pada pengembangan inovasi dan UMKM. Oke, nextnya nih latar belakangnya. UMKM sering menghadapi masalah pemasaran, inovasi produk, dan daya saing. Diperlukan metode problem solving yang berorientasi pada pengguna. Oleh sebab itu di sini design thinking diperlukan ya, teman-teman dan para hadirin semua. Untuk, selanjutnya kita ada tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini kita harus memahami konsep design thinking, teman-teman. Mampu menerapkan design thinking pada studi kasus MKM. Nah, di sini memahami konsep design thinking. Nah, sebentar, artinya itu kita harus dapat, eee, memecahkan masalah yang berorientasi pada pengguna, dengan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, ekspresi ide kreatif, serta pengujian solusi secara berulang. Design thinking tidak hanya digunakan oleh desainer, tapi juga oleh pelaku bisnis pendidik dan wirausahawan untuk menciptakan solusi yang relevan dan inovatif dan dapat diterapkan secara nyata. Baik. Nah, untuk selanjutnya ini pengertian design thinking ya. Design thinking adalah pendekatan, seperti yang saya bilang tadi, pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia, human centered, mendekatkan empati, kolaborasi, dan interaksi. Dengan design thinking ini tidak hanya digunakan oleh desainer, tetapi juga oleh pelaku bisnis, pendidik, dan wirausahaan untuk menciptakan solusi yang relevan, inovatif, dan dapat diterapkan secara nyata. Selanjutnya ini karakteristik design thinking. Karakteristik design thinking diantaranya adalah berfokus pada kebutuhan pengguna, bersifat interaktif dan eksperimental, mendorong kreativitas dan kolaborasi multidisiplin. Nah, nih ya saya tadi ya kita jelaskan satu-satu ya. Human centered. Human centered adalah fokus utama adalah manusia atau pengguna atau konsumen, bukan teknologi atau asumsi pelaku usaha. Yang kedua itu ada kolaboratif. Kolaboratif itu teman-teman melibatkan berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Untuk yang ketiga ada interaktif. Solusi tidak bersifat final sejak awal, tetapi harus diperbaiki melalui proses uji dan evaluasi. Yang keempat, eksperimental, mendorong pembuatan prototipe dan eksperimen sebelum implementasi penuh.
Next, relevansi desain thinking sebagai bagi UKM. Relevansi desain thinking bagi UKM diantaranya adalah pertama modal, modal ini cukup terbatas ya teman-teman untuk UMKM nggak bisa besar kayak, pengusaha yang besar-besar. Yang kedua ada sumber daya manusia juga mereka terbatas. Untuk yang ketiga ada akses teknologi, dan keempat ada strategi pemasaran. Design thinking membantu UMKM untuk yang pertama ini, memahami kebutuhan konsumen secara lebih akurat. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan produk. Yang ketiga, menciptakan inovasi yang sesuai dengan kondisi nyata pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing usaha. Baik, untuk next-nya, baik untuk selanjutnya adalah tahapan design thinking. Untuk yang pertama ada empathize, untuk yang kedua ada define, yang ketiga ada edit, yang keempat ada prototype, yang keenam ada test. Untuk yang pertama, saya jabarkan satu persatu ya. Untuk yang pertama, tahap empatis. Tahap empatis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, masalah, dan perilaku konsumen UMKM. Fokus pada sudut pandang pengguna, bukan asumsi pelaku usaha. Oke, saya ambil contoh UMKM dari warung kopi ya. Untuk empatis atau empati di warung kopi ini, kondisi lapangannya, pemilik warung kopi melakukan observasi dan wawancara terhadap pelanggan lama, pelanggan yang jarang datang kembali, calon pelanggan yang di sekitar lokasi. Di sini terdapat temuan utamanya adalah pelanggan merasa kopi biasa saja, tidak ada perbedaan. Untuk yang kedua, tempat kurang nyaman untuk nongkrong lama. Untuk yang ketiga, tidak adanya wifi stabil dan colokan listrik. Untuk yang keempat, pelanggan muda ingin tempat yang instagramable untuk foto-foto ya. Dan selanjutnya, pelayanan masih kurang ramah dan lambat. Nah, untuk insight-nya ini, insight dari pengguna ini adalah pelanggan tidak hanya membeli kopi, tapi pelanggan juga ingin pengalaman dan kenyamanan saat menikmati kopi. Nah, gitu ya untuk empatinya dari observasi yang dilakukan terhadap pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah tekniknya. Tekniknya seperti tadi ya, tekniknya mungkin wawancara terhadap konsumen, wawancara langsung, atau customer journey mapping kayak seperti tadi. Untuk hasilnya tadi yang kita dapat, data kebutuhan konsumennya kita dapatkan, masalah utama yang dirasakan pengguna, kita langsung tadi wawancara, dan harapan konsumen terhadap produk UMKM si warung kopi tadi. Untuk yang kedua ada tahap define ya. Untuk tahap define ini merumuskan masalah inti berdasarkan hasil empati. Masalah harus spesifik dan berorientasi kepada pengguna. Nah, saya ambil contoh ya. Untuk define ini atau pendefinisian masalah, problem statement-nya masih di kedai kopi ya teman-teman ya.
Pelanggan pelanggan muda membutuhkan tempat ngopi yang nyaman, unik, dan mendukung aktivitas sosial. Karena mereka tidak hanya mencari minuman, tetapi juga pengalaman dan suasana. Untuk masalah intinya, di kedai kopi ini tidak ada nilai unik atau unique value, kurang mengikuti gaya hidup pelanggan, fokus hanya pada produk, bukan pengalaman. Jadi si pelanggan merasa, bosen mungkin ya dengan tempatnya ya, sehingga tidak balik lagi dan tidak, merasa nyaman karena tempatnya itu tidak unik dan tidak mendukung aktivitas sosial mereka. Ternyata kopi yang enak juga, belum tentu cukup untuk mereka. Mungkin, saya ambil contoh lagi mungkin pada UMKM yang lain bisa jadi penjualan menurun bukan karena kualitas rasa, betul. Masalah utama terletak pada kemasan dan persepsi merek, dan juga kenyamanan. Untuk problem statement-nya, pemetaan masalah yang jelas dan terfokus, jelas seperti tadi ya, si pelanggan tidak hanya mencari rasa kopi, tapi juga mencari kenyamanan, dan itu dapat menjadi dasar pengembangan solusi. Untuk, tahap idiot ini menghasilkan berbagai alternatif solusi. Mungkin dari tadi bisa diperbaiki lagi untuk kedai kopinya, ada solusi yang lain mungkin, dan tidak langsung menilai benar atau salahnya, bisa digaji ulang apakah kita harus mewawancarai pelanggan yang lain ataukah kita harus, mewawancarai, pelanggan kita yang sudah ada, itu bisa aja ya. Untuk teknik ideatif ini, ada 3, bisa brainstorming, bisa pakai mind mapping, bisa pakai scamper. Dan selanjutnya, eee, untuk idiot ini mungkin ada pengembangan ide yang lain ya teman-teman ya, ide-ide atau solusi. Yang tadi warung kopi tadi, kita bisa mengubah konsep warung menjadi kopi plus ruang nongkrong. Jadi si pelanggan tidak bosan hanya menikmati kopi, tapi bisa nongkrong dengan segelas kopi yang enak, dia bisa nongkrong berjam-jam. Menyediakan wifi gratis dan colokan listrik, menambahkan menu kopi khas lokal, mungkin kopi gula aren atau kopi rempah, mendesain sudut foto sederhana yang instagramable. Nah, dan juga pelayanan lebih ramah dan cepat, promo diskon untuk pelanggan repeat order atau untuk member. Untuk ide terpilihnya, konsep tempat ngopi nyaman dan instagramable, menu kopi khas lokal, wifi dan fasilitas pendukung, serta pelayanan yang ramah. Untuk seleksi idenya teman-teman, kita bisa menilai ide berdasarkan kelayakan dan dampak yang nanti kita akan peroleh, dan mempertimbangkan sumber daya UMKM yang ada. Untuk selanjutnya mungkin ke tahap prototype. Prototipe ini membutuhkan ide dalam bentuk sederhana, bertujuan untuk diuji bukan disempurnakan ya. Untuk contoh prototipe UMKM, mock-up kemasan baru, simulasi konten media sosial, dan contoh produk varian baru. Baik untuk prototipe ini, untuk pembuatan prototipe mungkin untuk bentuk prototipenya, kita bisa penataan ulang meja dan kursi, cat ulang dinding dengan warna hangat, sudut foto sederhana dengan lampu dekor,
Menu baru dicoba dalam skala kecil dan simulasi pelayanan yang ramah. Untuk tujuan prototipe ini menguji apakah pelanggan merasakan perubahan dan pengalaman. Dan untuk tahap selanjutnya, setelah prototipe tadi, kita ke tahap tes ya, teman-teman ya. Untuk tahap tes ini, untuk selanjutnya kita di tahap tes, teman-teman. Tahap tes ini menguji prototipe kepada konsumen, mengumpulkan umpan balik secara langsung. Untuk pengertiannya adalah tahap menguji prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik intinya. Untuk bertujuan, yang pertama itu mengetahui respon konsumen, apakah barang yang dipasarkan ini dapat diterima baik ataukah belum. Untuk yang kedua, menilai apakah solusi benar-benar menjawab masalah. Untuk yang ketiga, menemukan kekurangan solusi. Untuk selanjutnya kita ada di hasil, hasil tahap tes. Hasil tahap tes diantaranya mengetahui respon konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan solusi. Hasil uji coba menunjukkan konsumen lebih tertarik pada kemasan baru atau tidak. Produk lebih mudah dikenali. Minat beli minat beli meningkat dibanding sebelumnya. Untuk, selanjutnya, interaksi dalam design thinking. Oke, perbaikan dilakukan berdasarkan hasil uji dan proses dapat kembali ke tahap sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil tes yang tadi, UMKM dapat melakukan perbaikan. Di antaranya adalah, untuk logonya apakah bisa diperbesar ataukah bisa repaint lagi, dikasih warna-warna yang lebih mencolok lagi. Untuk yang kedua, bisa saja kita memperjelas informasi produk. Untuk yang ketiga adalah menyesuaikan warna kemasan. Proses ini menunjukkan bahwa design thinking bersifat interaktif, bukan sekali jadi. Untuk studi kasus di UMKM, UMKM ini makan dengan skala kecil, jadi kebanyakan targetnya di pasar mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk masalah utama UMKM, di antaranya itu ada penjualan staks, brandnya kurang dikenal dan kemasannya kurang menarik. Untuk penerapan desain thinkingnya, untuk penerapan desain thinkingnya, empati dilakukan melalui wawancara pelanggan. Masalah didefinisikan kepada aspek branding dan solusi dikembangkan secara bertahap. Jadi nggak bisa secara instan ya, langsung sekali jadi. Nah, hasil implementasinya, pasti dari tadi yang kita lakukan, dari tahap ke tahap. Nah, kemasan baru lebih menarik, peningkatan minat beli konsumen lebih banyak, dan citra merek UMKM akan meningkat. Untuk selanjutnya adalah manfaat bagi UMKM. Solusi lebih tepat sasaran, mengurangi resiko kegagalan produk, dan meningkatkan daya saing usaha. Untuk mahasiswa, penerapan desain thinking melatih kemampuan berpikir kritis,
yang kedua adalah problem solving, yang ketiga itu kreativitas, yang keempat itu pemahaman kewirausahaan berbasis realitas lapangan. Kesimpulannya adalah design thinking efektif diterapkan pada UMKM. Pendekatan ini relevan untuk pengembangan inovasi bisnis. Problem solver yang efektif dan relevan untuk UMKM dengan fokus pada pengguna. Melalui tahapan empati sehingga tes UMKM dapat mengembangkan solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya kita penutup ya teman-teman ya. Di penutup ini design thinking bukan proses linier, tapi keberhasilan ditentukan oleh pemahaman terdapat terhadap pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.